Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Situasi di Kekaisaran Jia Ma. Menjadi tuan rumah, MU Tai mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiao Yan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di rumah gubernur kota sebelum ia kembali ke tempat duduknya sendiri. Pada saat yang sama, ia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh tampak cukup bijaksana. Itu benar-benar tidak terduga bahwa itu kekuatan kakak Xiao Yan telah benar-benar mencapai tingkat ini 3 tahun setelah kami berpisah. MU Tai mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiao Yan, tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa bahwa itu hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa itu hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiao Yan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang yang duduk di sini mungkin akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat dari kekaisaran. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara pelan. Kakak laki-laki MU Tai, sepertinya Kekaisaran Jia Ma tidak begitu damai selama beberapa tahun ini. MU Tai tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia menghela napas, itu memang tidak sangat damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya. MU Tai minum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah-milah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Jia Ma, Sekte Misty Cloud telah mengubah gaya menyendiri dari masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar tetapi juga menunjukkan jejak para muridnya yang tersebar ke semua kota utama di dalam Kekaisaran. Sangat mungkin bahwa itu keluarga kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil ini dari mereka. Namun, karena kekuatan menakutkan Yunshan, tidak ada orang yang berani mengatakan apa-apa. Setelah ini, Misty Cloud Sect juga menjadi lebih arogan. Tatapan MU Tai diam-diam menatap Xiao Yan setelah berbicara sampai titik ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, Misty Cloud Sekte memulai pemusnahan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan kegemparan di kekaisaran saat itu, tetapi itu tidak menimbulkan halangan apapun ke Misty Cloud Sect. Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang cangkir kecil sedikit diperketat. Matanya yang hitam gelap perlahan menyipit saat kilatan samar dan dingin melintas melalui mereka. MU Tai terkejut ketika dia melihat cara tenang Xiao Yan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pria muda di depannya ini sudah sadar akan hal ini. Apakah saudara besar MU Tai tahu di mana sisa anggota klan Xiao kami? Xiao Yan menggosok cangkir teh saat dia dengan lembut berbicara. Aku juga tidak terlalu yakin tentang hal ini. Saat itu, jejak klan Xiao benar-benar hilang setelah masalah terjadi. Namun, jika saudara Xiao Yan ingin mencari mereka, aku akan menyarankan kamu untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. MU Tai menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. Klan primer ya? Xiao Yan mengangguk. Sepertinya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak dan yang lainnya. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Fei Xiaojie. TSK, wanita ini mungkin masih muda tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan para tetua klan kita telah diam-diam dipuji berulang kali. Dalam 3 tahun yang singkat, ia telah mengubah klan primer ke puncak 3 klan besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. MU Tai tersenyum dan menjelaskan lagi. Xiao Jie wanita muda dari klan yang kuat kaya. Kakak perempuan Ya Fei?
Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar nama ini yang disimpan jauh di dalam pikirannya. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat itu ketika dia dikejar oleh Misty Cloud Sekte bahwa itu dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kebaikannya ke arahnya adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan pernah lupa. Sungguh tak terduga dia bisa mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkan dia di masa lalu. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa pelan. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Douqi, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Douqi. Mu Tai tersenyum. Dia muncul untuk bertanya secara acak, "Brother Xiao kembalinya Yan, sepertinya akan ada kegiatan besar, kan?" "Aku hanya menentang Misty Cloud Sect." Xiao Yan berbicara dengan senyum samar. Tatapannya melayang ke arah Mu Tai saat dia tiba-tiba berkata, "Apakah saudara besar Mu Tai memiliki informasi apapun tentang Yunshan?" Mu Tai tercengang ketika dia mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu ketika dia berkata, "Bagaimana aku bisa memahami seorang pakar tingkat itu? Namun, aku kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari desas-desus di antara para tetua di klan. Sepertinya Yunshan saat ini bahkan lebih kuat daripada 3 tahun lalu." Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya menatap pria kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang anggun, dan indah tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan mood Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Retak! Sebuah garis retak kecil terbentuk di cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dipancarkannya. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang saat mereka melihat Xiao Yan yang auranya mulai naik. Mereka semua bingung. Saudara ketiga, apa itu? Xiao Li, yang duduk paling dekat dengan Xiao Yan buru-buru menyentuh Xiao Yan dan bertanya. "Aku baik-baik saja." Xiao Yan secara bertahap pulih setelah disentuh oleh Xiao Li. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau balau. Dia melambaikan tangannya dan sembarangan bertanya, "Itu benar, kakak Mu Tai, apakah kamu tahu siapa yang saat ini mengendalikan Misty Cloud Sector?" "Siapa lagi yang bisa?" "Tentu saja, itu Yunshan." Mu Tai melebarkan tangannya dan berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah ditentangnya selama 3 tahun, "Bagaimana dengan Yun Yun?" "Sepertinya dia adalah pemimpin Misty Cloud Sekte kan?" "Pemimpin sekte Yun Yun ya?" Yunshan menelanjangi posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Setelah itu, dia tidak lagi mengelola masalah dalam sekte. Saat ini, semua otoritas dalam Misty Cloud Sect dikelola oleh Yunshan. Mu Tai menyuarakan pikirannya. Xiao Yan diam-diam mengangguk setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan saat ini dari Misty Cloud Sect dapat dikreditkan sebagian besar kepada Yunshan. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di Chengui Pass kali ini, sangat mungkin bahwa itu Misty Cloud Sect akan mulai memiliki beberapa aktivitas besar selama periode waktu ini. Mu Tai perlahan berkata, "Jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, ada kemungkinan bahwa itu mungkin ada kegemparan bahkan dalam keluarga kekaisaran." Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang ditulis dalam surat yang diberikan sesepuh di klan itu adalah benar. "Situasi apa?" Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Wajah Mu Tai tegang. Dia menempatkan cangkir tehnya di atas meja. Itu beberapa saat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sangat mungkin bahwa itu Misty Cloud Secte ingin menyerang 3 klan besar kami. Xiao Yan merajut alisnya.
Apakah Misty Cloud Sect benar-benar berniat untuk menghilangkan semua faksi dalam Kekaisaran Jia Ma? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klan MU dan klan Nalan. Namun, ada satu hal yang pasti. The Misty Cloud Sect pasti akan dimulai dengan klan primer dalam waktu singkat. MU Tai berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa? Hehe. Saudara Xiao Yan harus tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan kamu. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu kamu ketika kamu dikejar oleh Misty Cloud Sect. Klan primer juga melakukan intervensi ketika klan Xiao dikelilingi oleh Misty Cloud Sect. Itu hanya karena ini bahwa itu klan Xiao tidak sepenuhnya dihilangkan. Meskipun klan primer bertindak dalam rahasia ekstrim ketika mereka melakukan semua gerakan mereka, kemungkinan bahwa itu Misty Cloud Sect menyadari mereka bahkan jika aku bisa menangkap angin dari sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Misty Cloud Sect tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao kamu dan telah berulang kali mencari putus asa untuk sisa anggota klan Xiao. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini seharusnya karena taktik rahasia oleh klan primer, maka, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target dari Misty Cloud Sect. MU Tai tersenyum, membelai dagunya, dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak hanya klan primer berakhir dalam masalah yang sama seperti klan Xiao tetapi kemungkinan juga akan melawan sisa anggota klan Xiao yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota harus berada dalam badai yang bergejolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Misty Cloud Sect. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika ada yang meletus di sana. Big Brother MU Tai, aku harap kamu akan terus mengembalikan rahasia Jia Ma Empire. Selain itu, kamu harus memberitahu bawahan kamu agar tidak membocorkan informasi apapun. Jika tidak, seharusnya itu berakhir menyebar ke telinga Misty Cloud Sect. Sangat mungkin bahwa itu mereka akan mengedepankan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiao Yan berdiri dari kursi, menoleh ke MU Tai, dan berbicara dengan suara serius. Ya, tidak masalah. MU Tai mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, aku akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan ke keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan belajar tentang kembalinya kamu. Dalam hal ini, terima kasih banyak. Xiao Yan menyangkutkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? MU Tai buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiao Yan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak MU Tai setelah semuanya beres. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan memberikan balasannya. MU Tai tidak bisa membuka mulutnya untuk menahan mereka ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiao Yan dan yang lainnya melintas setelah meninggalkan aula saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast yang tetap di udara. Xiao Yan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah MU Tai di bawah. Dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas, Big Brother MU Tai, kamu bisa datang dan menemukan Xiao Yan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saudara Xiao Yan, jaga dirimu dalam perjalanan ke ibu kota. Jika memungkinkan, bantu jaga klan MU kami. MU Tai akan selalu bersyukur. MU Tai tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan suara gemuruh rendah. Segera,
Itu membawa angin liar saat dengan cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. MU Tai menghela nafas lembut saat dia melihat Xiao Yan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa itu ibu kota yang sudah bergejolak mungkin akan berubah sepenuhnya terbalik dengan kedatangan kelompok Xiao Yan. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, delal, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.